teman-teman, kita kan udah cerita bahwa kalau main drone itu cara maininnya dan membuat kita happy-nya macam-macam. Ada yang biasanya ngelihat pemandangan kayak Om TKH gitu. Kemudian ada yang jungkar-jungkir tapi lost line of sight, nggak pakai Google line of sight. Itu contohnya kayak Om RC Edik. Kemudian ada juga yang menikmatinya dengan freestyle. Freestyle itu FPV pakai Google maksudnya begitu. Jadi macam-macam juga freestyle itu. Ada yang main bending, ada yang sinematik, ada yang lurus-lurus. Udah segala macam banyak lah gitu. Nah sekarang kita mau bahas tentang resikonya. Gini, saya perlu sharingkan juga ke teman-teman karena kalau teman-teman nggak tahu resikonya, teman-teman menjalani hobi ini bisa nyesel begitu ya. Begini teman-teman, semua itu ada resikonya, semua tanpa kecuali, semua di dunia ini ada resikonya. Ketika teman-teman punya keahlian tertentu, maka resikonya itu berbarengan. Jadi kalau kata Spider-Woman, Spider-Man, itu seiring kekuatan besar tuh datang tanggung jawab yang besar juga sama. Jadi semua itu seimbang, kekuatan besar juga bareng dengan dengan tanggung jawabnya begitu ya. Nah termasuk kita ini hobi kayak begini, hobi begini itu kalau teman-teman lihat ini ukurannya besar begini, bayangin kalau nabrak orang. Kalau nabrak mobil misal, kalau nabrak apa, resikonya besar begitu. Nah resikonya gini, teman-teman yang main micin itu resikonya kecil karena dia ada proper guard. Tapi biar bagaimanapun itu jangan terbang dekat orang karena itu bisa aja. Orang kan kalau bikin masalah bisa aja. Misalnya, dan memang kejadian ada yang main micin kena rambut, kemudian rambutnya kusut sampai digundulin begitu kan. Itu kalau yang main micin. Kemudian yang main ukuran besar udah 3 inci, 5 inci, ini 7 inci, 5 inci ke atas itu resikonya lebih besar. Nah, untuk itu step by stepnya kalau saya itu main dulu dari micin, kemudian bertahap makin besar seiring masukan dari teman-teman. Makasih masukan Om Dan, Om Jakral semua, saya bisa sampai ke 7 inci begitu kan. Nah ini resikonya ada dua utamanya ya kalau buat freestyle, FPV freestyle yang ukuran besar. Pertama, kalau teman-teman ini main freestyle belum long range itu biasanya kita jauh terbang ke gunung kayak Om Andrea Ramadan tuh kan terbang ke gunung kayak begitu kan, resikonya seperti apa. Nah kalau freestyle saya udah sampaikan juga, saya senang ketemu sama Om Pugi Sasando. Om Pugi Sasando itu keren dan dia beliau punya skill, punya keahlian untuk merakit pesawat. Saya nggak senang berapa pesawat sih, kalau senang saya pengen beli juga, cuman saya senangnya drone sih Om Pugi. Om Pugi itu keren, saya sharing sama Om Pugi semalam. Jadi kalau mainnya freestyle kemungkinannya itu kita ngerusakin gear, jadi kita nabrak misalnya. Ketika nabrak itu kerusakan tuh bisa macam-macam teman-teman. Umumnya kalau teman-teman belum pakai action cam ya biasa aja kamera ini yang rusak. Kemudian motor tuh kalau jatuhnya di atas pasir, makanya saya sampai sekarang jarang main di atas pasir. Karena kalau motor dinamo kena pasir itu bisa bulat, itu bisa macet itu gitu. Nah itu resikonya nabrak kalau freestyle. Dan saya punya dapat cerita juga di teman di sana lah, di kita lah gitu. Ya drone-nya pas ini crash, jatuh nabrak mobil sehingga dia harus kegantiin kaca mobil orang. Itu jutaan gitu. Itu resikonya. Nah, jadi kerusakan resikonya kalau teman-teman freestyle adalah kerusakan gear dan kalau nabrak orang. Makanya sangat disarankan teman-teman untuk menghindari dari kerumunan. Minimal 30 meter teman-teman jauh dari kerumunan, dari orang begitu ya. Kemudian kalau teman-teman latihannya long range, kemungkinan resikonya apa? Drone hilang. Sok. Teman-teman mau nyebut siapa? Om Andrea Ramadan misalnya. Om Andrea Ramadan juga udah sering itu ngilangin drone. Coba aja lihat di channelnya gitu. Saya waktu terbang ke Gunung Manglayang, teman-teman kan lihat saya ngilangin drone satu. Itu lumayan harganya. Dapat motor bekas itu. Kalau dihargain motor mah gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Om Soe juga pernah ngalamin kan. Gitu. Jadi dua resikonya kalau teman-teman main freestyle-nya deket-deket itu nabrak,
kerusakan gear artinya ya. Kalau deket orang bisa nabrak orang dan properti apa segala macam. Kalau long range itu kemungkinan quad hilang gitu. Walaupun kita udah ada GPS atau segala macam, kemungkinan ada salah setting apa segala macam gitu. Jadi itu resikonya. Saya pengen seringkan itu biar teman-teman nggak nyesel, itu intinya. Biar teman-teman nggak nyesel dan siap ketika menjalani hobi ini gitu. Ya, saya mau nerbang ini dulu, quad ini dulu sebentar ya Om. Ini apa awal-awal ini RX-nya saya pindahin ke depan Om. Saya pindahin ke depan Om. Itu jadi begini, di dekat kamera katanya kalau dekat kamera itu jadi jelek. Nggak apa-apa, saya nggak tahu, belum coba. Kita coba aja. Ini pakai Matek R24D gitu. Saya mau terbang ini ya, quad 7 inci saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tes terbang 20 meter, 40 meter. Ada orang apa enggak? ...245 meter. 380, 490, 500. Ini saya geleng-gelengin kepala saya. Tingginya 50 meter cuman. Jadi harusnya sih masih oke-oke aja. Ada itu. Ada tower. Tuh, kita tuh perumahan tuh banyak banget teman-teman. Lihat kiri kanan perumahan semua. Ya, oke. Ini altitude-nya 90 meter jadi nggak apa-apa. Ini saya arahnya lurus-lurus aja ya teman-teman ya. Saya nggak ke tempat-tempat yang apa pemukiman, nggak, ini di sawah kok. Dan mudah-mudahan sih nggak fail safe. Ini ya kondisinya kayak perumahan di sini. Tuh. Ini yang sebelah kanan ini nih, yang sebelah kanan ini reles ya teman-teman. Tapi bukan rumah saya mah di RSS saja. RSS KLKL. Rumah sangat sederhana, ketemu lagi. Oh, itu kerepak dia. Karena arah antena saya ke sini. Arah antena saya. Kata Om Dan kan antena kita itu kalau yang kayak fast, kemudian helical, ya saya 7 turn, tapi mau berapa turn juga boleh sih, suka-suka teman-teman aja. Kayak ininya space-nya sedikit buat jangkauannya. Tuh saya kalau ke sana kan bagus kan tuh. Tapi kalau saya ke pinggir itu jelek. Kalau saya ke arah sana tuh. Tapi segini sih saya senang-senang aja. Ini juga udah lumayan kok. Ini udah jauh. Kalau menurut saya ini udah jauh. Udah menyenangkan hati saya. Buat saya sih. Gitu. Gitu teman-teman. Saya di situ, kita ke sini. Ini saya baterainya pakai Names loh. Dan baterai ini udah lama, udah berapa ya? 6 bulanan kali. Udah lama, jadi saya tuh dan sering banget saya terbangin. Begitu kira-kira. Oh, udah low bed teman-teman. Ini saya ada tukang bakso. Udah low bed, jadi kita turun aja low bed. Jangan dipaksa, ntar kebakar baterainya. Lumayan kan baterai 400.000. Daripada beli baterai mendingan di Xiaomi. Oke, teman-teman, gitu ya. Saya di situ tuh. Saya menghadapnya ke sana. Saya kenapa ininya menghadapnya ke sana supaya saya ngelihatnya ke sana tuh, ke situ, gitu. Gitu, teman-teman. Jadi gitu ya, baik-baik aja menurut saya si quad ini. Si quad ini asik-asik saya, teman-teman. Saya di sini taruh, saya copotin dulu ini saya. Ini baterai harus dicabut pada saat kita ini quad ya. Taruh. Dah aman, dah. Kalau baterainya udah dicabut aman. Itu teman-teman resikonya yang saya pengen sampaikan. Jadi sekecil apapun resiko kita harus pertimbangkan. Saya pernah bilang bahwa hobi ini calculated risk, resiko yang harus kita pertimbangkan. Saya matiin itunya, GoPro-nya udah titit. Jadi gitu teman-teman yang hobi main drone,
Silakan komen dan beri kita saling beri masukan gimana caranya kita bisa lebih enjoy. Satu lagi yang saya lupa ngomong Om. Om Jakral, teman-teman semua ada resikonya, termasuk teman-teman ngurus anak, ngurus istri gitu, itu ada resikonya. Saya kebayang kalau teman-teman yang punya anak cewek, itu berat banget kayak Om Jakral. Karena kalau cewek kan segala macam ditanyain, apa yang nggak penting ditanyain. Saya pengen tuh ngebahas gimana cara ngejawab pertanyaan-pertanyaan buyeng, tapi nanti aja ke depan kalau ada kesempatan. Gitu teman-teman ya. Saya kerasain kayaknya puyeng banget jadi Om Jakral. Maaf Om Jakral, itu kata saya, dan mudah-mudahan saya salah. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome.